Oke, ternyata banyak juga ya produknya si Mbak Fitri nih ya. Jadi udah ada berapa nih kita produknya? Ada berapa ya? Ada macam-macam sih, karena ya itu tadi kan awalnya berangkat dari kebutuhan keluarga. Jadi memang kalau di rumah itu ya kita hampir misalnya ya untuk sabun cuci piring, hand sanitizer, apa itu di rumah semua bikin sendiri gitu. Mandiri banget. Jadi gitu, pada saat hand sanitizer mahal waktu itu ya kita produksi dan banyak request bikinnya, karena waktu itu banyak teman-teman yang tidak bisa mendapatkan itu dengan mudah di pasar, di toko, di pasar gitu ya. Terus saya dicolek, aku cari nggak ketemu di mana-mana, tapi itu sangat penting. Iya, benar. Gitu. Jadi oke lah itu buat skin sih, yang hal-hal yang seperti itu kayak semacam bagian dari apa ya, kepedulian sosial kita gitu ya. Kita bikin gitu. Jadi ya kalau produk ya kemudian jadi banyak ya. Cuma kan yang kita unggulkan yang itu lebih continue produksinya memang ya yang terutama adalah sabun, kemudian shampoo. Ini karena kalau shampoo tuh memang dia ada pasarnya sendiri. Ini tadi belum nih? Itu Castile Shop. Jadi Castile Shop ini punya penggemar khusus, customer khusus yang dia ini untuk bayi gitu. Jadi dia tidak berparfum gitu ya, dibikin tidak berparfum dan minyaknya full dari minyak zaitun. Jadi memang ke kulit sangat halus, tapi jangan berharap akan berbusa gitu ya, seperti sabun yang biasanya kita pakai gitu ya. Karena kalau sabun-sabun alami itu semakin dia lembut ke kulit, itu dia tidak berbusa. Itu kalau yang awam begitu ya, kan rasanya tidak puas. Biasa kan ada tidak busa ada gitu. Kita berpikirnya gitu. Gitu kan. Iya. Nah, busa yang banyak itu kan itu surfaktan ya. Itu yang biasanya Bikin kalau orang yang perih nggak, Kak? kulitnya sensitif itu bikin tidak cocok gitu. Jadi memang terus kemudian mereka request sabun yang sangat lembut buat kulit gitu. Yang tidak ada apa-apanya, tidak pakai parfum, tidak pakai apa. Dan kalau Skinsy berkomitmen bahwa sabun-sabunnya karena kita ingin ini natural gitu. Jadi kita memang tidak pakai pewangi sintetik. Jadi tidak ada parfum di sini. Makanya memang terus kalau dibandingkan apa sebabnya harga sabun Skinsy itu kenapa dia lebih mahal daripada sabun komersial? Karena kita pakai essential oil yang memang dari tumbuhan gitu ya. Jadi tidak berparfum. Jadi wanginya ini, kalau yang ini Forget Me Not, itu Forget Me Not ini dia dibikin dari madu, aromanya aroma essential oil dari bunga ini gitu. Terus kita mengekstrak essential oil dari bunganya untuk meningkatkan kemampuan si sabun ini dalam membersihkan dan merawat kulit. Karena ketentuannya tuh kita tidak boleh sebetulnya mengklaim sabun itu dia bisa membuat kulit menjadi putih. Jadi dia membuat jadi begini dan begitu, itu tidak boleh. Kalau sabun itu ya dia untuk membersihkan ya, dan membuat kita merasa lebih segar dan fresh gitu. Walaupun memang kan terus di dalam setiap sabun ini ada ekstrak tanaman, yang ekstrak tanamannya itu yang punya khasiat tertentu. Begitu. Nah, terus yang favorit di Skinsy itu ini sabun wajah. Jadi ini kemarin juga request customer ya, karena untuk traveling supaya mudah dibawa gitu kan. Mau yang mudah dibawa kemana-mana untuk traveling gitu. Jadi kita punya model yang seperti ini. Lucu kemasannya kayak. Ya, jadi ini bisa dipakai ulang, tidak nyampah. Ya, bahkan beberapa customer Skinsy itu mereka tidak mau dikasih bungkus, pakainya koran bekas saja. Jadi memang mereka-mereka yang punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan gitu ya.
Jadi memang requestnya tuh aneh-aneh gitu. Iya. Jadi ini multiguna ya, kalau habis sabun sepatu kita kotor bisa jadi semir. Bisa untuk pada macam-macam. Kalau lapar bisa jadi lapis. Oke, makasih Mbak Fitri ya, banyak produknya teman-teman. Nanti mungkin di grup kita 34 ini akan kita list, dan di Dakara TV nanti dibuatkan listnya ya, dikasih penjelasan nanti di link Dakara TV-nya. Ini biar fair, biarpun Bro Nasan nggak bawa sapi-sapi dan kambingnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bro, apa aja gitu yang ada nih produknya nih. Saya ya domba buat Idul Adha. Domba ya? Iya, dan bagi yang beli hari ini saya kasih giveaway diskon 100.000. Free antar, dan kalau bingung berapa biasanya Bro? Kita range ya berkilo ya, ada dari 2,1 sampai 4 juta. Dari berat 23 sampai 40. Yang besar gitu. udah habis, yang besar udah habis. Jadi kita masih ada. Ya, saya beli yang berat 23 lah Bro, satu. Boleh. Saya kasih korting 100.000. Mumpung bingung mau nyembelih di mana, saya akan sembelih di kandang, nanti baru didistribusikan. Kita rencana mau potong di sini. Boleh. Jadi biar kru Dakara TV tanggal 20 nanti bisa. Mantap. Grass feed, berat tidak susut, dan daging rendah lemak. Ya. Nanti kita sekalian promosikan bahwa kurban Dakara TV di Dakara Kopi itu dari Bro Nasan. Nanti kalian dibuatkan videonya. Bener ya, ini video bukti ya Bang Kiman beli ini. Biar kita ngerasain juga gitu ya. Iya. Dombanya itu ya. Jadi domba, terus apa lagi Bro? Kita sih kalau yang kopi udah mulai berbuah ya. Kopi ya? Iya, kita masih Berarti buat robusta ya? robusta. Oke. Kita ambil dari Jember waktu itu, dan tapi saya belum komersial. Itu bagi yang berkunjung ke kandang saya suguhin itu. Oke. Dan kalau bagi yang berkunjung ke kandang pulang biasanya bawa pisang tanduk satu turun. Berarti sekalian ekowisata dong nanti Bro ya? Pengennya gitu. Tapi nanti itu kita pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu maksudnya edit value dari betul. core bisnisnya. Ya. Oke. Menarik itu. Oke Bro, itu udah ini ya. Jadi coba kita ke Bro Nasan ya. Kayak tadi kan ada bisa ekowisata ya. Jadi nextnya apa lagi nih Bro? Kan biasanya gini ya. Saya itu merasakan juga ya. Makanya kita sekarang karena kita udah fokus usaha itu di pendidikan gitu ya. Kita ada bikin sekolah juga gitu ya. Kita di saya UMKM seperti ini gitu kan, sama energi lingkungan. Biasanya ada istilah itu, kita berbisnis itu kalau semacam ketagihan juga gitu loh ya kan. Kalau sudah ini pingin ini lagi. Sama kayak si Mbak Fitri tadi kan, udah buat ini rasa ini, pingin rasa ini lagi gitu ya. Nextnya gimana nih kalau Bro Nasan? Saya yang terdekat akan buat mungkin cafe barbecue ya. Di sana dekat-dekat sana juga. Enggak, saya mungkin adalah. Oke, ya. Jadi hulu hilirnya Bro ya. Iya, dan itu karena sekarang itu hariannya ini kan banyak demand itu kambing dan domba betina. Karena harga domba betina itu hampir setengahnya lah, 3/4 di domba jantan. Iya. Dan saya turut bertanggung jawab juga kalau betina dipotong. Kayak zaman Nabi Musa sama Firaun. Nanti populasinya gimana? Makanya sekarang harga bakalan tuh mahal. Dan saya mulai pembibitan. Iya. Jadi saya mencoba itu, hilirnya dibangun, dan kayaknya agak sulit ya bersaing di akikah ya, karena kan itu masalah catering, masalah taste. Jadi saya mencoba cari partner restoran atau cafe untuk khusus barbecue, camp food lah gitu. Jadi nanti mungkin bisa juga kita suplai Dakara Kopi ya. Ya, kita lihat ya. Cuman kan ini perlu apa ya, masakan itu kan perlu keahlian khusus. Benar. Itu spesial lah ya. Spesial, dan saya lagi mencari memang chef yang betul. Ya kebetulan ada beberapa lah chef yang cukup terkenal lah yang mulai saya jajaki gitu. Kita hitung-hitung gitu di sini. Siap. Kalau misal kita ngandelin tukang masak aja, masakannya lain. Iya. Nah, yang kedua saya ekspansi di lahan gitu. Saya mencari yang memang punya lahan gede gitu dan pengen membuat model seperti itu. Ya konsultan, saya sebagai konsultan dulu, nanti ya kita share, kita mengembangkan bisnisnya. Jadi mimpinya ke depan banyak gitu. Banyak yang moga-moga satu persatu bisa selesai, sehat semua. Panjang umur. Istilahnya nggak sampai di sini gitu Bro ya. Terus nggak sampai di sini, dan masih banyak inilah yang mau dimauin kan. Kita jadi sehat terus kan dirinya kalau siap. punya pengen betul mungkin banyak kemauan.
Iya, iya. Oke. Itu menarik itu. Memang kita pebisnis itu kan itu tadi ya. Kita kan berpikir juga makin banyak timnya kan makin enak ya. Juga istilahnya kemanfaatannya untuk orang lain. Sementara saya lihat dari cerita Bro Nasar ini kan dia jam terbangnya kan udah banyak ini. Udah kerja, pernah PNS juga, pernah di NGO PNS-nya Amerika. Tapi kan mungkin idenya udah numpuk di sini udah banyak gitu. Cuma rasa-rasanya kalau kita sampaikan ke orang lain kok nggak jalan gitu kan. Udahlah, gue mau coba sendiri deh. Nanti kan biasanya memang orang itu akan lebih cepat mengeksekusi pada saat dia udah lihat berhasil kan gitu ya. Betul. Kalau hanya kita satu arah, dia belum tentu nerima karena dia juga nggak tahu. Bisa saja dia nggak tahu atau nggak yakin atau nggak berani kan gitu ya. Betul. Jadi itu saya kira banyak faktor gitu ya. Iya. Oke, Mbak Fitri, apalagi nih produknya nih? Ini kan tadi rasa stroberi, ya kan? Yang jelas ya corner kita tadi gimana caranya? Punya sabun dari luar, nggak perlu diet, tapi kurus. Itu kalau bisa gitu kayaknya laku itu. Ya, kalau dari Skinsy sih ya, dan Dapur Nyampleng itu kita ingin lebih banyak lagi berkontribusi untuk keluarga-keluarga di Indonesia itu supaya bisa hidup sehat gitu ya. Jadi pengennya ini semua bisa diakses dengan mudah, dengan harga yang terjangkau gitu ya. Cuma memang karena kita UMKM kecil begitu ya, jadi memang kita belum pada kapasitas misalnya kita bisa stok bahan baku dalam jumlah besar untuk dapat harga yang murah seperti industri itu memang itu tidak bisa gitu ya dengan skala yang kecil, tapi setidaknya itu bisa diakses. Dan kita pengen keterampilan untuk membuat sabun itu karena itu kebutuhan yang sangat mendasar di dalam keluarga ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak keluarga di Indonesia, setidaknya misalnya untuk bisa mengolah minyak jelantah dari rumah tangga. Sebetulnya Skinsy sudah sempat memulai begitu. Cuma terus kemudian kita kena COVID itu akses kemana-mana juga terbatas tidak bisa berkumpul. Ini nanti terakhir kita masuk tentang COVID nanti nih. Betul. Bertahan di masa COVID ya. Jadi pengen ada komunitas terlibat begitu ya, bisa membuat sabun yang sabun itu nanti bisa dipakai dalam keluarga gitu, sehingga itu bisa lebih murah, lebih aman kepada lingkungan gitu ya, dan bermanfaat begitu. Dan kita ingin scale up gitu. Jadi memang kalau sekarang ini ada banyak produk itu memang karena kita masih melihat gitu ya, dari sekian banyak produk ini yang mana yang diterima oleh pasar dan itu bisa di scale up lebih besar. Seperti sabun ini, dari sekian banyak produk sabun itu sebetulnya kita sekarang sedang tahap seleksi begitu kan. Sekarang kita tahu bahwa ternyata orang itu kalau terhadap wajah itu mau berapapun dia itu supaya kualitasnya bagus gitu kan. Ketika kalau untuk badan gitu ya, walaupun bahwa misalnya ini lebih aman, lebih ini, kecuali orang yang memang sangat kuat motivasi concernnya terhadap lingkungan dan kesehatan tinggi gitu ya, akan berpikir bahwa tapi ini lebih mahal dari sabun komersial misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk sabun wajah begitu tahu bahwa buat dicoba sekali, 2 kali gitu ya, wah cocok, enak, dan mereka menjadi sangat loyal gitu. Jadi kita sedang tahap seleksi, nanti pengen scale up gitu ya, terutama untuk produk-produk yang memang itu jadi unggulan gitu ya, untuk bisa dikembangkan lebih jauh, seperti untuk pengemasan yang lebih baik dan seterusnya. Yang sekarang terus terang kita pertama memang karena ada customer yang dia concern terhadap lingkungan, tidak mau pakai terlalu banyak kertas, kadang dia tidak mau dikasih plastik dan seterusnya gitu ya. Tapi kita juga memahami ada customer yang dia mau tampilannya itu yang keren dong gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh kita sedang mempelajari, dan ke depan pengen jadi lebih baik, jadi lebih profesional juga. Gitu. Intinya kita akan terus berkembang sesuai keinginan market ya. Betul. Keinginan market ya. Memang ya saya kira itu bisnis yang bagus. Kita nggak bisa
melawan keinginan market itu, karena memang ya kembali lagi kita juga buat sesuatu kan untuk dijual kan gitu ya. Iya. Karena kan kita punya ada idealisme, iya. Ada idealisme, tapi juga ada permintaan pasar, persepsi pasar itu yang kita harus ketemu titik tengahnya itu. Ya. Semoga segede body shop. Amin. Iya dong, angkatan 34 harus. Mimpinya segede gitu ya. Iya, gitu. Kita pengen menconteknya itu Lush yang di Inggris ya. Mereka juga marketnya adalah niche juga ya awalnya. Seperti ini ya. Ingin sebesar itu. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Teman-teman, jadi ini kan bagus nih tadi ya pemaparan dari Bro Nasar, Mbak Fitri gitu ya. Tapi jangan salah loh. Selain juga punya bisnis, Bro Nasar juga sudah master gitu ya. Mbak Fitri juga PhD. Ini kita ingin tahu juga nih, bagaimana cara membagi waktu, ya kan? Berpendidikan juga, iya, ya kan, ya jelas kita sama-sama alumni PB gitu ya. Tapi pendidikan juga kan nggak tinggal gitu ya. Terus keluarga juga gitu ya, bisnis juga. Nah, ini gimana manajemen waktunya? Mungkin perlu di-share kepada teman-teman yang melihat gitu ya. Kalau saya alhamdulillahnya bejo ya, IP nggak gede-gede amat. Saya dapat beasiswa ke Tokyo. Iya. University of Tokyo lewat beasiswa IDB. Bejonya itu saya dulu kayak prinsipnya ini karena harus survival ya, harusnya wah gua nih S2 harus bagus nih nilainya gitu kan. S1 kerjanya cuma nongkrong gitu. Iya. Akhirnya saya survival kayak jaring aja nih, wah penting gua keluar negeri. Iya. Mau di Pakistan, oke, mau di India, oke gitu. Iya. Pokoknya gitulah. Alhamdulillah terterima di salah satu Ivy League-nya Jepang gitu kan. Nah, di sana kan karena di luar negeri fokus, tapi dasar nakalnya bisnis. Kebetulan saya waktu itu bisa ikut Yahoo Auction. Nah, auction itu sampai sekarang saya masih bisnis gitu tuh. Jadi auction di sana itu kan komputer murah ya. Iya. Kalau auction gitu kan. Saya ini relasi lagi nih. Kenal Bea Cukai, kenal mana, karena pada sekolah ke sana alhamdulillah saya bantuin tesis atau apa gitulah, pokoknya network lah di sana. Iya. Dan kebetulan sensei saya baik karena harusnya kelas saya itu kelas internasional. Cuma ternyata orang internasionalnya cuma saya. Jadi kelasnya dalam bahasa Jepang. Kita pusing kan, nggak ada kelas bahasa Jepang. Akhirnya senseinya ya udah nih, saya kasih buku bahasa Inggris, kamu jangan bahasa Inggris, di kelas kamu tidur terserah. Gitu kan. Ya udah, saya ketidur dan saya banyak main ke Jepang tuh dari utara sampai inilah gitu kan. Badung lah pokoknya gitu dan ya saya akhirnya kadang ada yang perlu jam, ada yang perlu komputer bekas, keyboard Jepang bisa dirubah gitu-gitu deh. Akhir sampai lulus tuh saya akhirnya bisa bawa 8 komputer bekas gitu lah dan lolos. Ya nakal-nakal lah gitu kan, gitu tempat sampah. Kreatif itu kan. Iya, harus begitu kan. Walaupun punya beasiswa tapi tetap aja otak bisnis jalan. Jadi ya bagi-bagi gitu, dan kita sekolah itu ya ibaratnya ya alhamdulillah sih di Jepang itu saya jauh lebih baik dibanding di IPB nilainya gitu, dan ya karena memang nggak ada IP juga di sana, dan ya baru kebuka lah gitu sekolah tuh penting gitu. Dan ketika itu saya sempat S3 tapi nggak ada beasiswa, tapi saya pikir sekarang ini kan S3 jadi branding ya, tapi sebenarnya S3 itu buat peneliti dan dosen. Yang kita perlu itu ada professional certificate, gitu loh. Itu harus dibedain gitu loh. Indonesia tambah laku rate consultant kalau lu punya PhD, itu harus dilurusin gitu menurut saya gitu. Nggak jago juga gitu, mondok di kantor gitu, dokter gitu kan. Nah itu harus dilurusin gitu. Jadi sekolah tuh bisa dari mana aja gitu, nggak usah dari yang formal, dan kita tuh mau kemana sih gitu, dan itulah harus jangan dipaksain gitu. Tujuannya Bang. Ya akhirnya bagi-bagi waktu sih Bang. Jadi ya kita bejo gitu ya. Bejo itu apa ya? Laki, kerja keras, network, baik sama orang, yang terus bervisioner lah. Gua nggak nganggap gua sukses enggak gitu, cuman kayaknya itu bisa jadi kunci lah dalam menjalani. Sip, bagus itu. Jadi kalau saya melihat nih, ini kan saya udah dari TPB kita ya bro ya. Yang gua tangkap dari dulu Bro Nasar itu slow, santai gitu ya. Tapi itu tadi kita punya mimpi gitu ya bro ya. Mimpi kita itu besar banget gitu. Apa bicara 58 juta hutan kita ini mau diapain gitu ya.
Itu bagus. TBB seru bro. Jadi gue MPTN ya. Iya. Lu mohon maaf nih. Jadi lihat anak Usmi tuh, lihat lu nggak bisa kayak gini, fisika kayak gini, kalkulus gini aja nggak bisa, payah lu gitu kan. Gue tidur melulu kan. Tapi gue berjuang ya, ya alhamdulillah lah TBB bagus gitu. Pas tingkat 2 yang Usmi itu tambah pinter, gue tambah bego. Gue C-nya kebanyakan, yang ini tambah bagus. Jadi akhirnya kurva kalau supply demand tuh ketemu di tengah. Jadi gue manusia rata-rata lah, gak yang jago-jago. Mungkin karena waktu menuju Usminya udah belajar keras bro. Iya benar. Ada faktor jenuh juga kan? Ya faktor jenuh gitu kan. Dulu kan lucu juga tuh lihat. Wah, masa kalkulus gini aja nggak bisa, fisika gini nggak bisa, kimia kayak gini nggak bisa. Gue yang MPTN kan udah kenyang kan? Udah kenyang kayak gitu kan, udah kenyang gitu. Kalau kan kayak SMA kelas 4 kan. Iya. Tapi pas itu gue nganggap enteng, pas tingkat 2 ini kok kuliah kehutanan cuman lihat-lihat daun, identifikasi apaan sih ini gitu. Nggak penting juga gue mikir, tidur gue nggak pernah masuk kan. Iya. Ya cek lantai karbonnya jadi banyak. Alhamdulillah nggak ada D. Alhamdulillah. Tapi C-nya IPB itu kan udah hanya di mana gitu kan? Menurut kita. Tapi menurut yang itu nggak juga. Tapi gue merasain loh, dapat nilai itu dulu 27, kaget kita kan? IPB ngasih nilai 27 gitu. Tapi emang keras. Ya Mbak Fitri deh, kan apalagi Mbak Fitri cewek nih ya, pasti dong ngurus anak lagi, ngurus semua gitu ya. Bagaimana itu ngatur waktunya? Itu kan kebayang dong. Iya itu memang tidak mudah ya, apalagi kalau pas kita sekolah, kerja, kemudian ada keluarga ya, apapun pekerjaannya gitu kan. Iya. Nah itu perlu komitmen keluarga ya, support dari keluarga itu sangat penting. Iya. Kalau saya itu memang saya bisa bilang kalau saya sampai di sini itu karena dukungan seluruh keluarga. Iya. Jadi misalnya nih pada saat kita nulis tesis itu, aduh itu kan memang nggak bisa disambi ya, nggak bisa kita meskipun katanya kalau perempuan mah multitasking, nggak bisa itu. Kalau udah nulis tesis itu nggak bisa diganggu, tapi ternyata kan kalau kita punya anak gitu anak kita juga nggak mau di nomor 2 kan. Jadi kita memang terus. Apalagi anak sekarang ya, protesnya tinggi kan. Betul, apalagi waktu itu tuh anak masih bayi ya. Terus dia tuh kayak punya perasaan feeling gitu. Aku mau di nomor 2 kan itu tuh, terus dia pada masa-masa pada jam-jam yang kritis itu bangun atau bagaimana. Udah kita harus fokus gitu ya. Nah itu gimana tuh kalau tidak ada dukungan keluarga gitu ya? Ada yang ngasuhin anak apa tuh nggak bisa selesai sekolah gitu. Nah itu tetap, tapi meskipun demikian kita tetap harus ada prioritas. Saya waktu itu kemudian memutuskan bahwa oke, kita saat ini nih, ini memang kita deadline gitu ya, tapi ini anak sedang minta perhatian, stop dulu yang lain, anak dulu kasih perhatian, anak sudah tenang baru kita bisa duduk manis kerja. Jadi harus pintar mengatur waktu seperti itu, dan itu memang tekanannya besar dan tidak mudah untuk melewati itu gitu. Tapi insya Allah bisa gitu, maksudnya saya bisa survive gitu. Saya yakin teman-teman yang lain yang mungkin berada di situasi yang sama juga bisa survive. Jadi tidak perlu berkecil hati, takut gitu ya, misalnya perempuan mau sekolah lagi gitu kan. Gimana gitu kan. Sepanjang keluarga mendukung. Karena kalau tidak didukung oleh keluarga itu tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa mendapatkan apa-apa. Maksudnya sekolah juga tidak bisa sukses gitu kan, sulit untuk bisa selesai. Keluarga juga bisa acak-acakan gitu kalau tidak ada komitmen dan kerjasama. Mas Kiman jangan cari keluarga baru kau udah nggak. Itu berat itu ya. Itu manajemen waktu sama manajemen konflik kalau itu. Itu bagaimana mengatur manajemen konflik. Mungkin manajemen waktu bisa, manajemen konflik yang nggak bisa. Menarik ya. Jadi ini bagus ini teman kita nih ya. Ini contoh 2 teman kita yang bagus ya. Artinya bisa menyeimbangkan ya. Keluarga itu kan kita juga harus sukses ya. Kalau saya itu seperti itu. Jadi keluarga itu nggak bisa kita nomor 2 kan.
Tapi juga bisnis itu kan nggak bisa juga kita nomor 2 kan. Jadi ya bagaimana ini istilahnya beriringan gitu ya. Artinya ya kembali lagi memang komunikasi, saya kira tadi poinnya bagus dari Mbak Fitul ya. Komunikasi ya, dan meyakinkan keluarga. Apalagi kita di bisnis ini bro. Kadang-kadang misalnya kita pulang malam padahal kita urusannya bisnis. Kalau keluarga nggak percaya, dia nggak, kita ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau udah komunikasi bagus, ya yang di rumah juga tenang ya kan. Nah, ini suami gue nih urusan bisnis, nggak kemana-mana kan gitu ya. Jadi itu memang, tapi kan gini, yang saya alamin ya, itu memang mungkin di awal selalu ada kerepotan gitu ya. Nah, selalu ada kerepotan itu. Tapi seiring dengan waktu kan udah sama-sama ngerti. Apalagi sekarang kan misalnya, contohnya lah anak kita, dia mau Zoom aja kadang-kadang dia harus video call kita kan. Nah, tapi kan dengan adanya teknologi, ya saya kira sih bisa semua gitu ya. Nah itu memang harus dilaksanakan itu biar datang sendiri manajemen waktunya gitu ya. Nggak bisa juga misalnya kita bilang 8 jam urus ini, 8 jam urus ini, 8 jam urus ini. Itu nggak bisa, malah repot sendiri nanti. Fleksibel juga. Ya gitu ya. Oke. Baik nih bro, ini kita yang terakhir nih ya Para ya. Iya, Ini kan kita udah tahu nih ya, COVID ini kan sudah hampir mau 2 tahun. Iya kan? Sudah hampir mau 2 tahun. Saya kira hampir mayoritas terpuruk gitu ya di bisnis ya, hampir mayoritas. Kami sendiri juga gitu. Dan saya kira tanya juga teman-teman banyak yang terpuruk, cuma mungkin kita berusaha untuk bertahan kan gitu ya. Ini bagaimana nih pengalamannya kalau Bro Nasar dengan COVID sekarang? Kerasa. Ya. Tahun kemarin penurunan itu sekitar 30% ya. Tahun kemarin kayaknya orang masih pegang dulu. Iya. Dan kayaknya kepukul tuh orang menengah ya. Iya. Jadi kaum mid income tuh kepukul, sama yang ke bawah lebih kepukul lagi. Iya. Itu kalau dari kambing nih penjualan nih sekarang banyak customer saya cancel sampai 30 ekor saya itu. Itu karena kena COVID. Gitu. Yang pembeli ya? Pembelinya. Iya. Dan artinya mengutamakan COVID dulu ya? Iya, karena dia kena COVID, isoman, jadi nggak bisa mikir kemana-mana, dia harus survive dulu. Gitu. Itu karena saya memang banyaknya memang orang urban ya, dari pasarnya Jakarta, BSD apa dia. Orang urban Jakarta kan udah katanya 2 dari 1-nya kena. Iya. Nah, kita yang memang sekarang adaptif gitu. Misalnya PPKM nggak boleh motong. Ini ya kita bikin di tempat kita dan penyaluran sendiri. Cuma prinsip saya nggak mau menjual kemiskinan. Karena banyak saya observasi ini yang dagang kurban ini jual miskin. Kita dikasih ke orang miskin. Kita beli kambingnya dari orang miskin. Ini jadi objek itu orang miskin. Nah, orang miskinnya cuma dapat 1-2 kilo juga nanti dagingnya kan. Jadi kita nggak caranya nggak begitu. Jadi kita memang seadanya, memang masyarakat yang memang harus dapat ya kita dapat. Nah, siasatnya memang ya alhamdulillahnya agama yang saya anut ini membuka ekonomi opportunity gitu kan. Kurban ini kan Idul Fitri, kurban tuh ekonomi opportunity banget gitu. Dan kalau nggak ada itu tewas. Iya. Gitu. Dan apalagi sekarang restoran nggak boleh full. Terus berat. Kita mau supply betina aja kayak misalnya ke sate PSK atau apa, dia minta betina terus gitu. Sementara di supply dari petani pun nggak bisa kan, berat tuh seragam dari 12 sampai 20 kilo karena petani kan ada yang beranak di sini, ada yang beranak di situ, kesebar. Jadi mungkin dari bisnis kambing ini nanti perlu ada agregasi dengan platform yang bisa kita tuh dapat supply barang, misalkan itu tuh konsisten dan juga produksi umur konsisten gitu. Dan nggak boleh ada yang nipu juga. Kadang-kadang kan ada yang makanan yang campur apa, dia pasti timbang gemuk, ternyata perjalanan enggak gitu. Jadi kejujuran ini, dan saya sangat ini kan dari tahun kemarin saya observasi, sekarang udah mulai ya jarang yang melek digital peternak tradisional ini dan sekarang udah mulai sedikit gitu karena terus terang saya kayak beli bakalan nih ke daerah Cianjur Selatan gitu, karena saya mencari yang 100% grass feed. Saya harus bawa cash, nggak bisa ditransfer. Jadi bawa nggak karton plastik banget sih, kertas pinggang isinya duit gitu ya, sekitar ya lumayan gitu, gitu 1 aila lah gitu kan. Ya maksudnya di cash gitu dan kita sebagai IPB gini banget ya, ternyata jompang banget gitu. Di sini ngomong apa gitu, di sini ngomong apa gitu. Jadi mungkin digitalisasi ini solusi dari new normal ini gitu. Dan mau nggak mau harus ke sana. Ya kita bukan orang gede, nggak bisa ngatur market, kita adaptif. Intinya
gitu sih kalau. Ya adaptif ya, saya kira memang Adaptif. gitu ya. Jadi Adaptif. memang adaptif itu kata kuncinya menurut saya. Jadi Belajar. sementara kan kita harus hidup, ya kan. Banyak. Kemarin juga ada teman kita tuh yang baru datang dari Swedia katanya. Di sana itu memang akhirnya kan kalau kita lihat berita-berita juga di luar itu mereka udah siap bertetangga dengan COVID, tapi mereka itu tadi mereka adaptif ya, protokol kesehatannya juga dijaga gitu ya. Mungkin memang di kita yang agak berat nih di Indonesia gitu ya. Sebenarnya Indonesia kuatnya apa? Kita punya tawakal. Iya, kita Itu gini loh, maksudnya gini loh. Saya kemarin tuh kan pas bulan apa ya? Biasanya 2 minggu tuh habis loh. Tahun kemarin tuh saya. Sekarang ini masih banyak. Terus saya ada satu temen gitu ya. Terus, Aldo kan udah ada barang, Iya. udah jualan udah. Iya. Ya sekarang tinggal pembelinya yang bisa nemuin siapa, gitu Iya, kan? Iya. Gue bukan jadi sufi ya sekarang. Iya. Ya udah itu maksudnya itu yang membuat Indonesia nggak ada bunuh diri menurut saya. Nah, iya. Kalau di Jepang kayak gitu, udah gue nggak laku-laku nih gini-gini gue pakai gas Iya. mati. Gitu banyak gitu kan kayak gitu dan alhamdulillahnya kita tuh masih punya ketuhanan yang maha esa. Iya, benar. Gitu. Itu Tuhan yang yang Maha Esa dan kita care dengan orang kan gitu ya. Iya. care dengan orang. Itu makanya Indonesia itu sulit, maksudnya gak diapa-apain aja tumbuh 5%. Iya. Karena ya memang informal sektornya tuh Jalan. jalan gitu kayak ya survive ya maksudnya. Iya. Ya, di rumah bisa bikin Iya. sabun, Iya, ini apa ekonominya tuh Iya. UMKM gitu. Iya. Cuman UMKM-nya nih nge-trapnya terlalu lama kok menurut saya Iya. menjadi level lebih Ya, naik kelasnya berat ya. naik kelasnya berat banget. Gila, naik kelas lama banget dan banyak diobrolin diseminarin tapi gue juga belum tahu rumusnya gimana. Bingung gitu. Jadi saya pun gitu bro sebenarnya. Karena terlalu banyak diomongin seminar itulah makanya kita harus pelaku gitu loh ya kan. Jadi pada saat kita pelaku, kita ketemu formulanya, pada saat orang ngobrol, gue pingin nyelak, gak gitu loh. Karena gue pikir gini, sebenarnya kan sekarang lah UMKM kan. Ini kan hanya enak diomongin, tapi dibeli nggak sama misalnya yang ngomongin kan gitu kan? Nah, kan itu yang juga menjadi poin kan gitu ya. Karena itu tadi padahal misalnya dia belanja, pemerintah belanja gitu ya, misalnya eksekutif belanja, legislatif belanja, mungkin kedorong, nggak usah kita omongin dia naik sendiri kan gitu kan. Iya. Tapi kalau hanya diomongin, ya itu tadi seperti yang orang miskin yang baru sampaikan tadi, kita ini hanya objek penderita aja sebenarnya. Betul. Kita punya 99% UM kita yang bertahan gitu ya kan gitu ya. Kalau Mbak Fitri gimana? Covid gini? COVID ya sama seperti bidang usaha yang lain, jadi kita terpukul juga gitu ya. Iya. Tapi memang untungnya kalau Skinsy memang kan dari awal disetting memang dia sudah penjualan itu memang tidak ada offline gitu. Jadi memang dari awal sudah online itu kita setidaknya ya kita suffering tapi tidak parah gitu ya. Iya. Masih setidaknya tidak sampai harus merumahkan pegawai begitu kan. Tapi memang kan kalau kayak kayak untuk seperti yang peternakan begitu ya memang kita terpukul banget gitu karena saya kirim telur terus di sana ditutup kita tidak bisa kirim padahal pada saat berangkat itu kondisinya masih oke pasar gitu. Iya. Nyampe ke sana nggak bisa masuk harus balik kayak seperti itu. Nah itu memang ya terus kita itu tadi satu sama lain itu untungnya kalau di Indonesia itu kita apa istilahnya ada gotong royong saling pengertian Iya. gitu ya kita tirakat bersama-sama begitu ya jadi ketika itu disampaikan ke para pegawai kita begitu ya kita tanggung ini bersama-sama begitu ya mereka dengan sukarela kita ini aja gajinya diturunkan nggak apa-apa sampai kondisi oke gitu. Oh itu sampai seperti itu dan timnya oke ya? Oke. Oke bagus. Ya, karena mereka memang tahu gitu ya, kita juga selalu terbuka. Jadi memang keterbukaan itu di dalam tim itu sangat penting. Iya. Tidak hanya yang untuk di Skinsy saja saya menerapkan yang seperti itu gitu ya. Jadi di setiap stepnya ya kita terbuka aja gitu. Jadi mereka merasa ada rasa kepemilikan gitu. Tahu bahwa oke, kita ada problem begini, apakah ada yang solusi yang bisa dipikirkan bersama. Jadi dengan kegotong royongan itulah kemudian kita bisa survive gitu. Kita juga berusaha berinovasi ke pasar, menyesuaikan gitu ya, apa yang dibutuhkan. Kita coba masuk ke sana. Tapi Mbak Fitri ya, di suasana ekstrim seperti ini,
COVID seperti ini kan, ada nggak pemikiran ekstrim, gue mau ganti bisnis gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau saya sejauh ini belum ya. Belum ya? Ya, karena kebetulan cukup fleksibel yang saya kerjakan gitu ya. Jadi sama seperti itu. Jadi Kak Skinzy itu sebetulnya di awal pandemi gitu ya, kita bisa produksi hand sanitizer. Iya. Oh, hand sanitizer ya? Ini berarti ada sebenarnya hand sanitizer? Sebetulnya ada hand sanitizer. Oh iya. By order ya. Iya. Kebetulan hari ini tidak siap yang siap. Oke. Ini yang dibawa. Iya. Ada hand sanitizer gitu. Atau sabun alami yang untuk kesehatan gitu. Itu kita bisa switch seperti itu gitu. Jadi tidak harus sampai merubah usaha gitu. Iya, kondisional ya. Sejauh ini kalau untuk saya seperti itu. Oke. Tapi mungkin untuk beberapa bidang usaha yang lain gitu ya, saya cermati itu memang mungkin ada yang sampai dia tidak bisa buka toko atau nggak bisa berproduksi lah. Kan ada juga, memang, nggak usah jauh-jauh lah bro. Giant aja kan tutup sekian seluruh Indonesia kan, itu kan keputusan ekstrim. betul. Ya, tapi saya kira kan Dari sebelum itu itu juga kan pasti banyak pertimbangan gitu ya. Kalau Bro Nasi sendiri gimana? Insya Allah sih enggak ya. Ya. Memang kuncinya sih memang jangan ini sih bisa kita adaptif gitu, ngerem dan lain-lain itu karena salah satunya memang nggak punya utang. Gue setuju tuh. Jadi itu makanya saya bilang ya, saya juga alhamdulillahnya gitu. Jadi kita alhamdulillahnya karena kita istilahnya kita mau berkembang, tapi kita juga tidak ambisius gitu loh. Iya. Pada saat datang seperti ini kita Betul. bisa safety gitu loh kan. Betul. Nah, tapi Ya. kalau teman-teman yang masih main, bisa dalam artian memang itu bisnis itu juga tidak kita melarang namanya utang ya, itu kan suatu hal yang wajar ya. Tapi dalam artian memang gini, pada saat keadaan seperti ini, cash flow kita itu ya, kelonggaran finansial itu akan terganggu gitu loh. Pada saat Bro Nasa juga tadi gitu. Saya awal memang pernah ngutang ya Heeh. untuk ekspansi bisnis. Ya itu tadi kacau dan akhirnya saya 2017 tuh saya tutup semua utangnya. Kartu kredit saya potong. Terus kartu tapagunan saya ready kredit saya potong. Iya. Alhamdulillah sejak itu saya pakai debit. Iya. Dan mulai menata hidup. Karena geseknya enak-enak ya bro. Ya Nggak terasa ya, Bang? nahan diri aja misalnya. Ya kalau dulu kan ya itulah karena tergantung korporat itu, makanya maksudnya gini, ketika makanan nggak ada gitu, pakan karena harus pakan ini ya gua adain gitu kan. Iya. Utang sana sini gitu. Iya. Ya itulah, jadi gimana harus rem, sabar gitu kan. Iya. Kalau memang harus auzubillahi minalik itu ya udah takdir. Iya. Gitu aja kan, ringan-ringan aja lah hidup ini Iya, gitu, iya. apalagi sih yang dicari. Iya. Terus ya udah takdir, berarti lu nggak kesana, lu Iya. apes di situ, Iya. udah biarin aja, lu Iya. cari yang lain. Iya. Itu aja. Siap. Iya itu betul saya sepakat sekali. Memang alhamdulillah tuh sejauh ini tuh saya tidak punya kartu kredit gitu ya. Jadi Jangan memang itu ngebelit banget. Ngebelit banget. sangat membantu gitu ya. Pikiran kita tidak terpecah untuk bagaimana membayar cicilan. Oke. Gitu ya. Iya. Itu saya juga merasakan sih, sepakat banget. Iya. Sejauh ini memang semua usaha yang saya jalankan, baik itu yang kayak Skinzy yang usaha sendiri maupun yang kita co-founder berkolaborasi, gitu. Komitmen bersamanya adalah kita tidak berhutang. Gitu. Jadi memang dari awal sudah begitu. Ini bahwa kita modal untuk membangun bisnis itu ya memang itu modal kita. Iya. Kita tidak harus bayar cicilan sehingga hasilnya sedikit atau banyak itu kita syukuri gitu. Iya. Sehingga pada kondisi seperti ini itu tadi ya lebih ringan, Iya, benar. bisa survive lebih baik. Gimana Pak Ras? Kayaknya udah banyak ya? Banyak banget, Bang. Masukan-masukan. Lu kayaknya udah makin pinter loh. Beruntung Lu banget ya makin aku nih di pinter ya. sini. Jadi tadi ingat lu para harus pandai manajemen keluarga juga. Karena Iya, masih- parah pokoknya pesan saya ya. Kalau misalnya baru mulai bisnis atau apa terus dapat dikit, jangan kredit mobil. Itu. Karena senangnya cuma 6 bulan. Beneran. Iya benar. Nanti udah 6 bulan bunyi mobil geretek. Udah males gua bayar kreditnya lagi, udah males. Jadi Itu gue sering bilang tuh bro. Jadi
bisnis itu kita harus memilih aman sebelum nyaman. Ini kelakuan yang muda ini kan gitu kan. Kalau yang muda kan, wah ini kredit nih, ini hajar 2 tahun doang nih. Hitung-hitung kan kalau kredit mobil gitu bisa 2 kali. Kalau kredit rumah ya memang keperluan. Wah. Dan tanah kan, Ya. walaupun harga tanah sekarang susah juga jual rumah. Iya. Cuman kan tetap Ya. ada gitu. Kadang-kadang anak muda ini kan kita, wah keluar baru nih gini ya. Uang muka segini, oh sebulan gaji gua segini, Iya. gua bisa hajar nih, jeger gitu kan. Iya. Gitu. Ternyata udah habis 6 bulan, bayar kreditan 8 juta sebulan, pusing lah kita kan. Terus mobil udah nggak enak gitu kan. Jual, udah beli yang bekas, cari laki yang bisa benerin mobil. Berarti tahan nafsu ya bang ya? Tahan nafsu. Tahan nafsu. Nah, alhamdulillah udah mall udah tutup soalnya jadi kita gak ada yang nawar-nawarin pameran mobil pun online gitu. Iya, bener-bener. Jangan deh kayak gitu. Tahan dulu. Oke bang. Gimana Bang? Beli cash Iya. aja. Paling gini sih bang, mau minta dari Kak Fitri sama Bang Nasat, apa ya pesan deh buat teman-teman. Tadi kan sekaligus juga pesan ya buat anak-anak muda yang mulai bisnis kan. Ada lagi gak pesan? Tambah lagi pandemi gini kan ngejalanin usaha gimana bang? Biar lebih semangat gitu loh bang. Buat teman-teman yang lagi ngejalanin usahanya gitu. Ya kalau saya pesannya semangat gak cukup ya. Oh, iya. Betul. Dan jangan konyol gitu. Ya. Itu aja sih. Oh itu aja bang. Karena saya juga nggak bisa ngomong apa ya tips atau apa karena ya bisnis saya juga masih belum sampai yang kayak konglomerat atau apa. Iya, iya. Make profit iya. Iya, iya. Cuman punya foundation iya, punya dasarnya untuk berkembang iya gitu. Cuman ya ditularkan itu terus intinya ya kalau memang lagi survive itu ya banyak-banyak gitu aja lah, banyak-banyak berdoa aja lah. Iya. Gitulah jangan apa Bertahan positive ya. thinking ya terus kita sehat gitu aja udah nggak usah banyak keinginan juga lah akhirnya. Bener banget. Biar tetap pikirannya tetap positif gitu ya bang ya. Positif kalau memang momennya belum bisa seperti itu jangan maksa Ya, gitu. ya. Itu aja gitu. Oke. Hidup tuh jangan maksa, loba gaya ulah gitu. Mantap slogan. Bagaya ulah ya. Ulah loba gaya, tenang weh. Tenang wae. Damai santai. Yang penting bejo gitu. Insya Allah bejo. Kalau bejo itu nggak ada lawannya itu bejo itu. Tapi apa-apa bisa jadi bejo sih, Mbak. Apa-apa tuh bisa jadi bejo sih. Kalau Indonesia kan apa-apa bisa Bejo. Untung katanya. Alhamdulillah. Benar-benar. Gitu kan. Itu tenang aja. Iya, oke. Kalau Kak Fitri gimana Kak Fitri? Buat teman-teman yang nonton nih. Jadi ya memang kita perlu menyemangati diri sendiri ya kalau menurut saya. Tetap semangat begitu. Memang tidak mudah tapi begitu harus bisa menahan diri, orang Jawa bilang tirakat begitu ya, mengurangi kesenangan kita yang tidak perlu gitu ya. Kita fokus saja pada yang perlu termasuk dalam hal bisnis gitu ya. Gak usah kalau dalam situasi yang seperti ini ekspansi yang muluk-muluk yang bagaimana yang kemudian sampai kita kemudian berhutang atau bagaimana gitu. Nah itu kita menahan diri dari hal-hal yang seperti itu gitu ya sampai suasana kondusif begitu aman bagi kita untuk ekspansi ini dan itu begitu. Nah itu dan tentu ya di atas semua itu memang yang paling penting itu berdoa. Ya. Saya sering mengalami waduh ini kita bulan ini kayaknya penjualan sedang kurang baik gitu. Terus customer lama kita kemana kok belum muncul gitu, biasanya dia continue rutin dan seterusnya. Terus kemudian mendadak gitu ya, begitu kita berserah diri, kita percaya aja bahwa rezeki itu kan ada yang mengatur sepanjang kita berusaha ya. Kita percaya ada yang mengatur tapi kita tidak ada usaha apa-apa ya nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Kita berusaha berpromosi lebih giat, tetap rajin promosi, tidak jadi karena tekanan seperti itu kita malas promosi gitu ya. Itu dikirimkanlah pembeli kepada kita. Ya, Gitu. ya. Itu sering terjadi yang seperti itu. Saya pikir sebagai pedagang gitu ya atau pengusaha itu sangat penting itu. Karena kalau yang di atas itu kan secepat kilat ya, Ya, ya. kalau sudah berkehendak gitu Iya, kan, benar. Ya, yang di luar hitungan kita. Jadi ya memang itu yang sangat penting. Oke. Ini tips nih terakhir nih. Apa Ya, bang? ya, Apa ya. bang? Khusus buat laki-laki. Oh, ini buat Karena laki-laki. saya pernah mengalami nih. Iya. Pernah mengalami. True story nih bro ya. True story. Gimana bang? Kalau mau sukses tuh apalagi punya laki mau bisnis. Iya. Jangan main wanita.
Catat Karena tuh. gini loh, Catat ini bukan tuh, apa-apa. catat tuh, bro. Lu kepecah modal lu. Gitu. Iya, iya. Kecuali punya yang memang bisa kayak Indomaret gitu. Cabangnya punya franchise gitu loh. Wong Solo tuh oke gitu, dia bikin warung di sini Iya, hidup. iya. Gue tips aja, itu Iya. habis duit lu, bener. Iya benar. Tuh teman-teman tuh. Dengar tuh ya. Bener ini bener, saya pengalaman itu. Bener. Jangan Kalau parah, lihat nanti yang bibit-bibit ada ke sana jangan mau ya. Masih jauh kok. Ya nggak terasa ya parah ya. Iya, Kita udah 2 jaman ya. Iya. ya Teman-teman ampun. ini memang kita 34, kita di usia kita ini ya. Kita pingin istilahnya bisa mulai ganteng loh. ya usaha kita ini udah seusia kita ini kan ya macam-macam lah ya. Nah, udah tenaga juga mulai berkurang, tapi bisa juga ini dikatakan kita fase-fase menanjaknya kan gitu ya. Jadi kita juga mencoba gitu ya, mengundang teman-teman yang udah berbisnis, minimal ini saling menginspirasi lah menurut saya, saling menginspirasi. Masing-masing punya gaya, punya style ya kan, Ya, dan belum tentu cocok dengan kita. Betul. Tapi mungkin Diambil ada yang juga positif hanya beda-beda ya, cara. iya. Tujuannya kan sama gitu ya. Bagaimana bisnis survive, bagaimana tim bisa secara solid makin besar gitu ya. Tapi saya kira gini, saya kadang-kadang gini, kita ini sebagai bangsa lah, kita emang masih kurang pengusaha itu gitu. Kalau bisa kita ya mungkin di atas 7%, bisa 10% baru kita survive. Masalah kita saat ini salah satunya pasti masalah tenaga kerja ya kan. Padahal seperti yang tadi, resources kita banyak. Palm oil kita 18 juta hektar, hutan kita ada 56 juta hektar. Kita punya 120. apa namanya itu? Ya, terus kita punya padi sekitar 8 juta hektar gitu ya. Tapi ini kan hilirnya di mana gitu loh ya kan. Ini kita teman-teman terutama 34 ya yang punya bisnis, ini kita bagaimana nanti mau kolaborasikan ini. Syukur-syukur nanti kita diantara sama 34 bisa saling matching kan gitu ya. Bro Nasat punya domba, Mbak Fitri punya produk-produk sabun, minuman gitu ya. Kita nanti butuh apa bisa saling bersinergi. Kami kira itu ya tadi ya acara bisnis talk yang kedua ini dengan narasumber Bro Nasar dan Mbak Fitri ya. Mungkin silakan ditutup Mbak Farah. Oke, mungkin udah banyak banget kita bincang-bincang teman-teman. Makasih banyak buat Kak Fitri, buat Bang Nasa juga dan Bang Iman. Selanjutnya bakal ada episode yang gak kalah menarik juga, jadi jangan pernah bosan. Mungkin sekian untuk hari ini. See you. See you. Bye. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM